Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan berhasil menerobos langkah ke-6 dan Zhonggu menerobos langkah ke-3. Kelompok ini akhirnya berangkat menuju titik kumpul untuk segera memasuki gerbang kuno. Sesampainya di sana, salah satu penguasa masih meremehkan kekuatan Zhonggu walaupun dia telah menerobos ke langkah ke-3. Namun yang tidak pernah diduga Xiaoyan adalah adanya Ning Yao di antara para budak dewa yang akan dibawa masuk ke gerbang kuno. Dengan kekuatannya, Ning Yao seharusnya dianggap sebagai yang terbaik di antara para budak dewa, sehingga tidak menutup kemungkinan dia pasti akan digunakan kembali untuk menghadapi Xiaoyan di masa depan. Pertemuan ini bisa dianggap memang kebetulan, namun tentu saja ini bukan momen yang tepat. Apalagi Xiaoyan masih harus mengatasi masalah sisa racun, sehingga dia perlu menyempurnakan beberapa pil pemecah racun Tianling lagi. Namun sekarang semuanya berada pada kompas terbang yang sama, sehingga tidak mungkin untuk memurnikan ramuan tersebut sekarang. Tentu saja situasi kali ini tidak menguntungkan Xiaoyan. Walaupun kekuatan tempur Xiaoyan saat ini berasal dari avatar dewa asli, namun masih ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak. Dan tentu saja efek racunnya akan sangat membatasi kekuatan fisik avatar dewa asli. Tetapi untungnya Raja Roh Tiansun sudah ditangani terlebih dahulu, sehingga keduanya tidak bisa lagi bekerja sama melawannya. Pada saat ini mereka berdua akan bersama-sama memasuki gerbang kuno, dan jika Ning Yao tahu bahwa Xiaoyan yang membunuh Tiansun, maka kekacauan di dalam gerbang kuno sepertinya tidak akan bisa dihindari. Namun Ning Yao mungkin tidak akan bertindak gegabah dan lebih memilih mencari celah sebanyak mungkin. Bagaimanapun, Xiaoyan dapat membunuh Tiansun, sehingga bisa dipastikan bahwa kekuatannya tidaklah sederhana. Tentu saja belum terlambat baginya untuk mengambil tindakan di kemudian hari. Setelah menunggu beberapa saat, beberapa pelangi panjang datang dari kejauhan dan akhirnya mendarat di kompas terbang. Saat mereka tiba, ada momentum kuat yang menyebar. Pria ini mengenakan baju besi yang berat dan memiliki perawakan yang kuat. Alisnya memancarkan semangat juang, dan yang terpenting adalah kekuatan beberapa budak dewa yang berada di belakangnya masih berada di bawah levelnya. Maaf membuat kalian menunggu begitu lama. Wen Qiang mengepalkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Sebagian besar orang kuat yang telah mencapai tahap ini bukanlah orang yang sembarangan, apalagi mereka masih memahami etika dasar. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat dia, tentu saja dia tidak bisa bersikap sombong di depan ketiga penguasa. Mata Wen Qiang menyapu ke sekeliling dan dia langsung memfokuskan pandangannya ke arah Zhonggu lalu berkata, "Zhonggu, pergilah ke sana. Aku tidak suka ada orang lain di sekitarku." Wen Qiang menunjuk ke samping dan meminta Zhonggu pindah ke tempat lain. Di sisi lain, mata semua orang kini tertuju pada Wen Qiang. Jelas dia merasa aneh melihat Zhonggu ada di sini. Dan ditambah fakta bahwa Zhonggu sedikit lebih lemah sehingga dia sepertinya mudah dibuli. Ketika dia melihat Wen Qiang, Zhonggu jelas terkejut. Dia secara alami mengenal Wen Qiang karena dia juga salah satu penganut Tao dan kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Cincang. Dibandingkan dengan Cincang yang lebih suka mengandalkan aula budak Dewa Suro untuk mendapatkan poin kontribusi,
maka Wen Qiang lebih suka mendapatkannya dengan cara melakukan lebih banyak penyergapan orang kuat dari dunia luar, sehingga dia memahami dengan jelas cara bertarung yang membuat tingkat kekuatannya meningkat terus-menerus. Pikiran Jonggu berpacu pada saat ini. Sikapnya akan menentukan statusnya di hati setiap orang. Jika dia takut pada Wen Qiang, maka dia akan melepaskan posisinya sehingga dia akan dianggap benar-benar yang terlemah dan tidak ada yang akan menganggapnya serius, serta dia bahkan akan dijadikan sebagai umpan meriam. Oleh karena itu, Jonggu tidak mungkin melepaskan posisinya sebelum Wen Qiang datang. Menurut pengetahuan Jonggu, kekuatan Wen Qiang mungkin berada di sekitar langkah ke-7 keabadian Kaisar, dan dia mungkin belum menerobos ke langkah ke-8. Tetapi kekuatan tempurnya adalah yang terbaik di antara penganut Tao. Bahkan Jinchang akan memberi Wen Qiang 3 poin ketika dia melihatnya. Namun meski begitu, selama Xiaoyan ada di belakangnya, maka Jonggu tidak perlu takut. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan sebelumnya, dia mampu membunuh langkah ke-9. Jadi, kenapa dia harus takut pada orang yang hanya berada pada langkah ke-7? Tanpa orang-orang yang ada di sekitarnya dan sedang duduk bersila di sisi lain, semuanya tampak dingin menatap ke arah Jonggu. Mereka merasa bahwa dengan kekuatan Jonggu, maka secara alami dia tidak akan berani berteriak pada Wen Qiang, dan dianggap wajar bagi Wen Qiang untuk melakukannya. Wen Qiang, apa maksudmu memintaku pindah? Bukankah kompas yang disiapkan oleh para senior cukup besar? Jonggu adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa tindakannya tidak akan langsung menimbulkan masalah. Bahkan jika dia tahu itu pasti akan mengganggu Wen Qiang. Ini jelas hanya masalah antara dia dan Wen Qiang. Namun perkataan Jonggu ini sebenarnya semakin memperparah konflik. Tampak Yuyan juga tersenyum ketika mendengar ini. Matanya yang indah menatap ke arah Jonggu. Dan ada sedikit ekspresi apresiasi di wajahnya. Ini bukanlah langkah yang impulsif. Dan dia dengan cepat memikirkan cara untuk memecahkan situasinya. Meskipun ketiga penguasa kemungkinan akan mengambil tindakan, namun jika Wen Qiang mengambil tindakan secara sembarangan, maka itu akan menjadi penghinaan bagi ketiga penguasa tersebut. Oke, kamu boleh duduk di sini. Namun aku cukup penasaran, mengapa kamu berani menuju gerbang kuno hanya dengan mengandalkan kekuatan langkah ketiga keabadian Kaisar? Wen Qiang berkata dengan nada penasaran dan sedikit mencibir. Jika aku takut mati, mengapa aku harus pergi? Jawab Jonggu. Dia memandang Wen Qiang dengan ekspresi bingung di wajahnya dan tanpa rasa takut di matanya. Wen Qiang dikejutkan oleh jawaban Jonggu, lalu tiba-tiba tersenyum. Hanya saja, meskipun dia tertawa, matanya menatap Jonggu Douxi dengan tatapan dingin. Kamu memandang kematian seolah-olah sedang berada di rumah. Itulah mentalitas yang harus dimiliki orang kuat. Namun kamu harus tahu berapa berat badanmu. Walaupun aku tidak mengenal baik dirimu, tapi aku ingat siapa kamu. Wen Qiang memperhatikan Jonggu dengan serius. Dia berkata dengan dingin, dan setelah selesai berbicara, Wen Qiang segera duduk di sampingnya. Jonggu, aku belum pernah bersikap lembut seperti ini sebelumnya. Dan aku sepertinya sudah bersikap toleransi kepadamu. Jadi kamu bisa dikatakan beruntung. Ketahuilah bahwa langkah ketiga memang dianggap sedikit lebih lemah. Namun ketiga budak dewa di belakangmu terlihat tidak sederhana. Aku telah mendengar beberapa cerita tentang Jinchang, dan nama budak dewa yang baru dia peroleh selama penyergapan sepertinya adalah Tiansun. Wen Qiang bergumam pelan sambil memejamkan matanya. Faktanya, Jonggu lah yang menangkap Tiansun. Dia tampaknya berasal dari dunia yang sama dengan budak dewa ke-9 itu. Wen Qiang melanjutkan kata-katanya, namun Jonggu hanya diam dan sama sekali tidak menanggapinya. 3 budak dewa di belakang Jonggu memiliki aura kuat di langkah ke-6.
Sesosok yang berada di atas kompas terbang membuka mulutnya. Apakah kamu berbicara? Salah satu dari mereka adalah langkah ke-6 yang telah membunuh langkah ke-9. Kalau tidak, bagaimana mungkin Jonggu berani begitu keras kepala? Bahkan dia berani memprovokasi Wen Qiang. Terdengar sayup-sayup pembicaraan di antara orang-orang yang berada di atas kompas terbang. Bagaimanapun, mereka tidak mungkin berani memprovokasi Wen Qiang. Tentu saja, tindakan Jonggu membuat mereka terkejut. Jika 3 penguasa dan budak dewa tidak dihitung, maka totalnya ada 11 orang. Artinya, mereka semua adalah orang-orang yang memegang tatanan kuno dewa abadi dan iblis di aula semua orang suci. Di antara 11 orang ini, kekuatan Jonggu adalah yang paling rendah. Namun kekuatan para budak dewa yang dimilikinya tidak kalah sama sekali. Dan dengan reputasinya baru-baru ini yang tersebar di alam dewa iblis abadi, maka tidak ada yang berani meremehkannya. Jonggu, kamu sudah siap? Baik, karena semua orang sudah berkumpul, jadi kita akan segera berangkat ke gerbang kuno. Yuyan yang merupakan pemimpin ekspedisi berteriak pelan dan mata semua orang terfokus padanya. Lalu mereka semua mengangguk pelan. Semua orang memandang Yuyan dengan hormat tanpa terkecuali. Setelah mengatakan ini, Yuyan menyelipkan jari rampingnya ke kompas terbang dan tampak sebuah formasi tiba-tiba muncul, kemudian berubah menjadi cahaya terang, membawa semua orang dan bergegas menuju kehampaan. Pada saat yang sama, beberapa gambar muncul di benak Xiaoyan yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Beberapa gambar ini tentang avatar Juci. Meski gambar ini tidak jelas tentang apa yang dialami oleh avatar Juci, namun pada saat ini terlihat matanya merah dan kekuatan aslinya dari langkah ke-4 telah menembus ke langkah ke-5. Dia terlahir dengan kebijaksanaan spiritual dan aura pembunuhan. Dia tampak sangat kesal saat ini dan sepertinya dia masih bermeditasi dan menghilangkan tekanan niat membunuh dari tubuhnya. Selama avatarnya masih ada, Xiaoyan tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya dan dia terus bermeditasi. Dia mencoba mendapatkan informasi tentang Sensi, namun jika dia ingin mendapatkan berita tentang Sensi, maka dia hanya bisa melakukannya melalui Raja Roh Huijun yang berada jauh di Istana Surgawi. Jiwanya yang tersembunyi di dalam tubuh Huijun dan di bawah persepsi konstan Xiaoyan memang memungkinkannya untuk mendapatkan beberapa informasi. Namun, informasi yang didapatkannya mungkin tidak akan utuh. Sebelumnya Xiaoyan mendapatkan informasi bahwa sang ratu telah menghilang. Dunia dewa kuno dikalahkan dan laut kehampaan barat dihancurkan. Tentu saja itu membuatnya sangat khawatir. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.